Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kembali saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Membuka Pintu. Kalau kita baca ayat tadi, mempelai perempuan punya kerinduan di mana mempelai laki-laki boleh masuk dan mereka hidup bersama-sama, membangun hubungan, membangun cinta satu dengan yang lain. Mempelai laki-laki mengetuk pintu dan mempelai perempuan membuka pintu sehingga terjalinlah hubungan yang mesra, hubungan yang baik di antara kedua mempelai. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran kehidupan kita dengan Kristus. Saya memberi judul firman Tuhan tadi adalah membuka pintu. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Saya katakan saudara, salah satu rahasia kehidupan berkeluarga yang penuh dengan berkat Tuhan adalah keberanian untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Perhatikan kalimat ini. Kalau keluargamu mau diberkati, kalau rumah tanggamu mau diberkati, maka kita harus punya keberanian untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Bapak Ibu keluargaku, pertanyaannya adalah pintu apa yang perlu dibuka selebar-lebarnya? Saudara-saudara sekalian, mungkin orang berkata, bukankah sudah cukup Pak Pendeta dengan saling mencintai, saling menghargai, saling melengkapi dan takut akan Tuhan? Bukankah itu sudah cukup dalam membangun rumah tangga? Saya katakan betul, hal itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Tetapi kita perlu membuka pintu-pintu lain di dalam hidup kita supaya semakin sempurna berkat Allah di dalam rumah tangga kita. Nah, pertanyaannya adalah, pemahaman yang seperti apa tentang membuka pintu? Apa yang perlu kita buka di dalam hidup kita? Pintu-pintu seperti apa yang perlu kita buka dalam rumah tangga kita? Yang pertama saya menulis saudara, kita harus membuka pintu cinta seluas-luasnya. Bapak Ibu keluargaku, ada banyak orang seringkali berpandangan kalau mencintai janganlah sampai sepenuhnya, nanti kamu akan dikecewakan. Saudara, Alkitab berkata dengan tegas bahwa mereka yang telah dipersatukan Allah bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu saudara, setiap orang yang membangun keluarga dengan sungguh-sungguh membuka pintu cinta seluas-luasnya, maka mereka akan menikmati mahligai rumah tangga yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, cintailah pasanganmu seluas-luasnya. Mari kasihilah pasanganmu dengan selebar-lebarnya, karena mereka adalah pemberian Tuhan yang berharga dalam kehidupanmu. Yang kedua saudara, pintu apa yang perlu kita buka? Yang kedua adalah kita harus membuka pintu maaf. Bapak Ibu, dalam membangun rumah tangga, suami, istri, bahkan terhadap anak-anak, masing-masing anggota keluarga pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Karena itu masing-masing saling melengkapi, saling memahami, saling mengerti. Masing-masing orang ketika dia sadar punya kelemahan, maka dia harus bisa memaafkan dan dimaafkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, belajarlah dalam hidup ini. Kalau salah, akui kesalahan. Belajar dari kesalahan, perbaiki, kemudian bangkit lagi. Kalau ada yang salah, belajar untuk memaafkan. Katakan amin saudara. Ini pintu yang kedua yang harus kita buka, yaitu pintu maaf. Yang ketiga saudara, pintu apa yang harus kita buka dalam membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan? Yang ketiga, kita harus membuka pintu komunikasi. Bapak Ibu keluargaku, jangan membangun rumah tangga dengan pintu asumsi. Kenapa saya mengatakan jika setiap anggota keluarga berasumsi, ternyata asumsinya adalah salah karena tidak mau berkomunikasi, maka lambat laun rumah tangga itu akan hancur. Karena itu, mari buka pintu komunikasi.
pakai mulut kita, pakai telinga kita, pakai pikiran kita untuk membangun komunikasi. Segala permasalahan harus terbuka, segala kesulitan harus terbuka. Dengan pintu komunikasi akan membawa rumah tangga kita dalam kebahagiaan dan sukacita. Katakan amin. Dan yang keempat, saudara, kita harus membuka pintu pengertian. Bapak Ibu, banyak sekali dalam anggota keluarga suami istri egois, ingin menang sendiri, sehingga yang muncul adalah pertikaian, perdebatan. Ketika kita membuka pintu pengertian, masing-masing anggota keluarga tidak lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Mereka lebih menekankan kepada mengerti satu dengan yang lain. Maka percayalah, potensi besar dalam rumah tangga kita akan semakin diberkati Tuhan dan semakin hidup rukun, karena satu dengan yang lain membuka pintu pengertian. Bapak Ibu keluargaku, kalau Salomo dan Sulamit aja mampu membuka pintu keempat hal tadi, bagaimana dengan kita gerejanya? Maukah kita membuka pintu cinta seluas-luasnya, pintu maaf, pintu komunikasi, dan pintu pengertian, baik terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan? Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua.